soalnya kemudian kita minta untuk dimasukkan ke level 0-nya, dibuat level 0-nya. Nah, ini level 0-nya. Kira-kira gambarnya seperti ini, dan kemudian dia dikonversi jadi flowchart. Dan ini jadi bentuk flowchart-nya. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan yang lain kemarin jawabannya nggak terlalu jauh bedanya lah, mudah-mudahan. Tapi kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ketika kita mengkonversi bentuk DFD menjadi flowchart. Ya, di flowchart itu di atas itu ada entitas yang terlibat ya atau bertanggung jawab terhadap prosesnya. Kalau di DFD tadi nggak kelihatan. Di DFD tadi nggak kelihatan. Ini yang bertanggung jawab siapa? Tapi ketahuan alur input dan outputnya aja. Arus datanya itu dari mana ke mana, itu aja. Nanti silahkan dipelajari lagi, dicoba lagi. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke materi selanjutnya. Materi terkait database. Nah, kalau di bukunya Romney, relational database itu ada di chapter 4. Chapter 4 setelah kemarin documentation system itu ya, itu ada tentang database, relational database. Sekalian silahkan baca ya. Saya minta kalian baca apa yang ada di bukunya Romney. Jadi presentasi di kelas saya yang saya lakukan itu harapannya memudahkan kalian untuk mempelajari bukunya Romney, itu saja. Mempercepat untuk bisa mempelajari bukunya Romney. Tapi jangan ditinggal. Karena mungkin ada beberapa detail yang belum sempat saya sampaikan, kan bisa dapat dari bukunya Romney. Tapi sekarang kita akan lihat dari PPT dulu ya, sebentar. Yang mau buka bukunya Romney silahkan sambil jalan ya, sambil baca. Ini adalah materi tentang relational database. Nah, kemarin di awal sebelum masuk ke materi database, kita sudah bicara tentang proses atas data itu ada di mana ya. Kalau kalian masih ingat itu kemarin di awal-awal saya sempat gambarkan. Jadi ada sebentar. Nah, jadi kemarin di awal kan saya pernah gambarkan kalau dalam proses manajerial itu ada inputnya yang berupa informasi, kemudian dia diproses, kemudian outputnya adalah keputusan bisnis itu, keputusan. Jadi di manajerial itu ya, di level manajemen itu dapat informasi, kemudian diolah melalui proses-proses manajerial, hasilnya adalah keputusan bisnis, dan keputusan bisnis ini yang kemudian turun menjadi proses bisnis gitu ya. Proses bisnis itu kalau kita mau bicara yang lengkap ada di value chain. Kalau kita mau bicara yang sederhananya ada input, ada proses, ada output. Kira-kira gitu. Nah, kalau mau lengkapnya yang ada di value chain kemarin. Semua yang ada di proses bisnis inilah yang kemudian dia di-capture melalui SIA. Kan kira-kira gitu ya alurnya. SIA itu ada input, lagi ada proses, ada output. Nah, inputnya apa? Inputnya kemarin kan kita udah bicarakan. Inputnya kemarin data REA, gitu ya. Inputnya adalah data REA. Diproses menjadi output. Outputnya adalah informasi akuntansi. Informasi akuntansi outputnya. Dan ini kemudian dikirim ke bagian manajerial. Kira-kira alurnya gitu. Nah, sekarang ketika kita bicara masalah keputusan manajemen, informasi gitu ya, kita ada di ruang lingkup di sini. Waktu kita bicara value chain,
itu kita ada di sini. Nanti setelah UTS kita akan bicara tentang siklus-siklus. Kita akan bicara juga di proses, masih di proses ini. Hari ini sampai akhir UTS kita ada di sistem. Kita diskusi di level sistemnya. Jadi kalian tahu ya, kita sedang bicara di level mana. Dari gambar besar ini kita sedang bicara di mana. Kalau kita bicara tentang data, ya datanya ada di data real. Kalau kita cerita tentang pemrosesan data, ada di sini. Bagaimana menghasilkan outputnya, ada di sini. Kira-kira gitu. Proses bisnisnya yang dicatat, yang direkam, yang dilaporkan itu ada di tengah-tengah. Yang di atas itu level manajerial, itu cerita tentang informasi dan juga keputusan bisnis. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke basis data relasional. Basis data relasional itu apa sih? Kemarin kita sudah bicara di awal struktur database ya. Kita udah bicara tentang struktur database. Database itu isinya adalah kumpulan dari file-file atau data-data yang banyak. Sekarang kita lihat file dan database. Database di awal kita udah bicara strukturnya itu adalah kumpulan file. Bisa file pelanggan, file penjualan, gitu ya. Dan file apapun yang kira-kira memang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang relevan untuk perusahaan sesuai kebutuhannya. File yang ada di dalam database itu isinya adalah record. Kalau file penjualan ya isinya record penjualan 1, penjualan 2, transaksi 1, 2, 3 dan seterusnya. Event-event yang terjadi. Kalau cerita tentang file customer ya customer 1, 2, 3 itu entitas yang kita catat, kita record. Entitas 1 customer 1 berarti. Customer 1 itu mungkin namanya siapa, alamatnya berapa, limit kreditnya berapa kalau dia ada limit kreditnya, kemudian balance-nya sekarang ada berapa update-nya. Nah, itu kira-kira ada di file customer. Dan demikian juga yang lainnya, file supplier dan lain-lain. Inventory ya, barang persediaan, juga hal yang lain. Nah, itu adalah isi dari file. Kemudian dalam file itu ada record. Dalam record itu ada field. Ya, field itu adalah tempat yang perlu diisi dengan data. Contoh, field untuk customer. Yang pertama misalkan nomor ID customer. Atributnya nomor ID ya, maka isinya harus nomor ID. Fieldnya harus diisi dengan nomor ID. Atribut nama customer, maka fieldnya harus diisi sesuai dengan atributnya. Atributnya nama customer ya kita isi dengan nama. Gitu. Atribut alamat ya fieldnya kita isi dengan alamat. Sama seperti kalian ngisi formulir online atau formulir paper base itu ya. Itu juga sama. Diminta atributnya apa, kalian tentu mengisi sesuai dengan atributnya. Kira-kira gitu. Nah, itu di dalam atribut itu ada di bawahnya ada field yang diisi. Di dalam field itu ada bagian yang terkecil yaitu karakter. Karakter itu kalau yang mudahnya ya berapa banyak kalian ngetuk keyboard, itulah kira-kira karakter yang kalian input di dalam field. Nah, tadi cerita tentang file dan database. File itu ada yang file utama, master file, ada file transaksi. File transaksi adalah file yang nanti akan digunakan untuk melakukan update terhadap master file. Di dalam database itu nanti ada file utama dan file transaksi. File utama itu file yang bersifat permanen ya dari dalam database. Kalau file transaksi ya file yang dia bergerak gitu. Dia digunakan untuk mengupdate file utama. Kira-kira gitu ya, bayangannya gambarnya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana struktur di dalam database seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini kita lihat database ada file penjualan, file pelanggan, file inventory persediaan gitu ya. Untuk pelanggan ada pelanggan 1, pelanggan 2 gitu, record lengkapnya. Satu kali record itu satu kali merekam data lengkap pada field itu. Jadi kalau ada record pelanggan 1, 2, 3 sampai 100 ya berarti ada 100 record pelanggan. Masing-masing record itu ngisi pelanggan 1 nomor ID-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, kotanya di mana itu. Kalau di luar negeri ada negara bagiannya mana. Kalau kita mungkin provinsinya itu ya, provinsinya, kode posnya berapa. Nah,
satu kali merekam record, atau bahasa lainnya ada yang mengatakan tuple gitu. Tuple itu satu kali itu namanya satu record gitu. Mengisi lengkap itu field tadi itu namanya satu kali record atau satu set tuple. Nah, ini adalah struktur database. Kira-kira inilah isinya. Ini baru file pelanggan ya. File penjualan tentu isinya juga sama. Ada atributnya, ada record-recordnya, ada atribut-atribut yang harus diisi gitu. Semakin banyak transaksi penjualan, tentu recordnya semakin banyak. Semakin banyak pelanggan, tentu record pelanggannya semakin banyak. Tetapi atributnya tetap. Persediaan juga sama. Ya kalau penjualan, apa kira-kira atributnya yang relevan? Misalkan nomor fakturnya, tanggal penjualannya, itemnya, kemudian kuantitinya, itu kira-kira ya. Itu kira-kira atribut yang relevan untuk file penjualan. File persediaan mungkin sama. Ada nomor itemnya, deskripsinya itemnya apa, kemudian quantity on hand-nya, persediaannya ya, stoknya itu berapa, kemudian harganya misalkan. Jadi kita meletakkan atribut sesuai dengan kebutuhan data apa yang kita perlukan untuk ada di file-file ini. Jadi atributnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada contoh ketika kita menggunakan file dengan menggunakan database. Ada di bukunya Romney. Silahkan kalian lihat kalau mau lihat. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan file itu untuk menjalankan program penjualan itu ya, di program penjualan itu kita contohnya gini. Kemarin kan kita bicara data adalah fakta yang dicatat dan disimpan. Kalau dia bukan fakta maka dia bukan data. Kalau itu bukan fakta maka tidak bisa dianggap sebagai data. Jadi data itu ya fakta. Nah, contohnya seandainya kita ingin menjalankan program penjualan, maka untuk menghasilkan informasi yang relevan kita memerlukan beberapa data. Contoh misalnya ada data A, data B, data C, dan data D, gitu ya. Ini apa sih maksudnya? Tadi kalau kita mau cerita menjalankan sebuah program, kita perlu banyak fakta atau data. Data-data itu data kita perlukan. Contohnya gitu ya. Contohnya misalkan customer, kemudian barang yang dijual, item yang dijual, itu kan ada di penjualan gitu. Kemudian untuk pemrograman, untuk program pengiriman, kita perlu data A, C, E, dan F. Jadi untuk delivery barang kita perlu data A, misalnya apa? Sama-sama perlu data customer. Penjualan juga perlu customer, pengiriman juga perlu data customer. Kira-kira gitu kan. Namanya, alamatnya, nomor teleponnya sama, semuanya sama. Ini ada yang sama, ada yang berbeda. Data A sama-sama diperlukan, data C sama-sama diperlukan, B enggak, D juga tidak. Tapi ketika kita melakukan penagihan, kita perlu sama fakta A. Nah, ini sama ya. Kalau penagihan mungkin customer datanya juga sama perlu. Fakta D berulang, gitu. Fakta E, fakta G, E berulang di sini, fakta G masih baru, dia baru pertama kali. Nah, saya mau jelaskan di sini bahwa untuk penjualan, pengiriman, dan juga penagihan itu masing-masing bisa membutuhkan data yang sama atau bisa juga data yang berbeda. Tapi kalau dia data yang sama, maka di setiap program itu dia disimpan masing-masing. Maka akan terjadi redundansi atau pengulangan, duplikasi, kira-kira gitu. Ada data yang sama yang disimpan, dan ini berarti akan memperberat storage kita. Jadi isinya akan semakin banyak padahal datanya data yang sama. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan database, maka semua data tadi itu disimpan di dalam database. Semuanya disimpan di dalam database. Karena semua data ini kita perlukan untuk menjalankan 3 program tadi. Tetapi meskipun semuanya disimpan di satu tempat, ketika kita akan menggunakan untuk program penjualan, maka yang dipanggil adalah sesuai dengan kebutuhannya. Hanya A, B, C, dan D. Hanya A, B, C, dan D saja. Data E, F, dan G tidak relevan untuk program penjualan. Maka kita menggunakan data-data tadi untuk menghasilkan informasi di program penjualan. Demikian juga program untuk delivery dan penagihan menggunakan data yang dibutuhkan. Tetapi semuanya disimpan dalam database. Semuanya disimpan dalam database. Hanya ketika menggunakan
kita akan menggunakan data tadi, kita melalui database management system atau DBMS, sistem management database, mengolah data yang disimpan untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi. Kira-kira gitu. Ini bedanya ya. Jadi kalau database itu semuanya disimpan di dalam database. Lalu menggunakan database management system untuk mengolah nih, kira-kira yang minta apa? Oh, yang minta program penjualan. Mintanya informasi apa? Oh, informasi ini. Perlunya data apa? Data A, B, C, D. Oh, kita keluarkan, kita ambil yang data A, B, C, D. Kira-kira. Meskipun semuanya datanya ada di database. Dalam database ada dua view, gitu ya. Ada dua jenis view. Yang pertama yang disebut sebagai logical view. Logical view adalah pandangan untuk melihat secara konseptual bagaimana hubungan antara data di dalam database. Ini hubungan antara datanya seperti apa? Hubungan antara penjualan dengan customer itu kayak apa sih hubungannya? Nah, itu adalah logical view. Ada lagi satu lagi namanya physical view. Physical view adalah pandangan untuk melihat secara fisik bagaimana data itu disimpan dalam storage. Bentuknya seperti apa, jenis datanya apa, ditempatkannya di sebelah mana di dalam storage. Itu adalah physical view. Logical view tadi adalah melihat hubungan antar data di dalam database. Kalau kemarin kalian latihan dokumentasi sistem, gitu ya, bikin flowchart, bikin DFD, menurut kalian itu kan ada aliran datanya ya, ada arus datanya, ada aliran datanya. Menurut kalian, dokumentasi itu menggambarkan logical view, pandangan logis konseptualnya, atau physical view, secara fisik datanya. Jadi sekarang dokumentasi sistem kemarin itu menceritakan logiknya, logical view-nya, secara konsepnya, atau dia menggambarkan physical view-nya. Yang mana? Logical view. Logical ya, Pak. Logical view. Kenapa logical view? Kenapa? Karena kemarin menghubungkan konsep-konsep ada kayak ya, betul. Karena kemarin kita cuma cerita arus datanya saja ya, hubungan antara proses satu dengan proses lain, hubungan antara input dengan output datanya. Kita tidak melihat itu datanya, itu kertas itu yang kita kasih notasi kertas itu disimpannya di mana. Kalau physical view itu ceritanya bukan hubungan antar data. Physical view itu dia cerita, dia disimpannya di rak nomor 302. Di baris pertama, pojok sebelah kiri atas, misalkan. Itu adalah physical view-nya dia. Gitu ya. Itu cerita tentang bagaimana dia disimpan di dalam arsip kita. Tapi kalau logical view, itu cerita bagaimana hubungan data-data ini. Dia berkaitan dengan data apa saja yang lain. Dia bisa berubah kalau data yang lain berubah. Data yang mana saja. Atau dia bisa mengubah data-data yang lain. Data yang mana yang terpengaruh. Kira-kira itu. Itu adalah logical view. Itu ya bedanya. Nah, ini gambaran sederhananya. Jadi ketika di storage itu, di database itu ada banyak data itu ya. Bagaimana data itu disimpan adalah physical view. Tapi datanya yang disimpan apa aja sih? Ada data customer number, ada data customer name, ada data alamat, credit limit, sama balance. Nah, ketika kita bicara logical view itu adalah hubungan antara data-data tadi. Contoh, kalau kita mau cerita report, credit report, ya kita perlu data customer number, credit limit, sama balance. Kenapa? Ya ini untuk mengidentifikasi siapa nama customernya. Ini untuk melihat berapa limitnya dia, dan ini melihat berapa yang sudah digunakan, berapa yang belum. Ketemulah credit report. Jadi semua customer kita ambil datanya terkait numbernya dia, identifikasi customernya, siapa customernya, berapa limitnya, berapa. Ketemulah credit report. Ini loh yang terjadi kredit di customer kita. Credit reportnya seperti ini. Hubungannya dari mana? Ya dari tadi. Ini mengambil data-data tadi. Kalau kita mau bilang mau menyiapkan laporan bulanan, kita siapkan customer name, address, balance. Ini loh kondisi balance dari customer kita. Itu kalau kita mau lihat di customer database, ada banyak data. Kemudian ini logical view-nya, hubungan masing-masing. Untuk bikin credit report ya kita perlu customer number, kemudian kita lihat limitnya, kita lihat balance-nya, kemudian ketemu informasinya seperti ini, jadilah dia output.
Tapi bagaimana dia disimpan di dalam storage, dalam database, itu adalah physical view bedanya. Jadi melihat hubungan itu logical view, bagaimana dia disimpan itu adalah physical view. Nah, sekarang kita sudah lihat nih, ada logical view, ada physical view. Di dalam database itu ada beberapa hal yang kita perhatikan. Kalau yang di atas ini sebetulnya cuma cerita di siklus ya. Siklus pemrosesan data. Ada input, ada proses, output, kemudian data store. Data store itu yang kita simpan di database tadi. Jadi siklus pemrosesan data itu sama. Kontrol kita belum bicara. Controlling, pengendalian kita belum masuk. Karena kita masih akan masuk di pengendalian itu setelah ini. Jadi setelah database, baru kita akan masuk ke pengendalian internal. Nah, kalau yang di bawahnya ini hanya siklus pemrosesan data itu. Jadi ada input, proses, output, kemudian dalam proses itu ada data store ke dalam database. Nah, data-data yang kita simpan di dalam database itulah yang kemudian kita olah, bahasanya kita olah ya. Karena di sini sebenarnya manipulasi dan akses data, melakukan akses dan manipulasi terhadap data menggunakan database management system. Manipulasi itu bukan kita kemudian datanya itu dirubah, diolah, palsukan, bukan. Manipulasi data adalah mengolah data-data yang kita simpan untuk bisa menghasilkan bentuk baru, makna barunya. Itu namanya manipulasi data. Yang tadinya cuma nama mahasiswa, kemudian nilai mahasiswa, bisa jadi data, nama, dan nilai tadi ketemu jadi grafik. Ini adalah grafik rata-rata nilai mahasiswa. Ini adalah bentuk diagram rata-rata mahasiswa. Kira-kira gitu ya. Datanya awalnya bukan itu, tapi dimanipulasi bisa kemudian memunculkan bentuk tabel, bentuk grafik. Itu manipulasi itu maksudnya bukan memalsukan, bukan. Oke ya. Nah, itu adalah data yang kita simpan. Nah, dengan database management system ini kemudian data-data yang kita simpan bisa diidentifikasi, diakses, dimanipulasi, diolah itu maksudnya ya, dilakukan pengolahan data untuk memenuhi kebutuhan output yang diminta. Nah, di dalamnya di bawah database ada database management system tadi, itu dia ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama ada yang namanya skema. Skema itu struktur logis dari sebuah data. Nanti kita lihat ya. Ada yang external level, ada conceptual level, ada internal level. Kemudian ada dictionary. All information about database. Semua yang terkait dengan database. Sebetulnya ini nanti ada hubungannya antara data dictionary di sini dengan internal level di sini. Skema internal level. Ada hubungannya. Jadi nyambung dia. Internal level dengan data dictionary nanti kita lihat. Kemudian ada language. Language itu bahasa. DBMS fungsinya adalah mengkomunikasikan data yang disimpan dengan query untuk menghasilkan output. Maka di sini ada beberapa bahasa. Bahasa itu untuk bisa komunikasi ya. DDL itu data definition language, DML data manipulation language, dan DQL data query language. Ada database, DBase, access, etc. itu jenis-jenisnya gitu ya, jenis-jenisnya. Kemudian ada administrator. Administrator itu adalah orangnya. Develop and govern all organization data. Gitu ya. Jadi ini adalah fungsi dari administrator. Administrator itu kalau kita kemarin bicara komponensi ya, itu ada salah satu komponen namanya people. Orang yang menjalankan sistem. Salah satu people yang terlibat adalah administrator. Fungsi administrator itu kalau kita cerita proses, tipe pemrosesan data kemarin ada create, read, update, delete gitu ya. Ada create, read, update, delete. Salah satu yang paling penting itu biasanya dia terkait delete. Jadi nggak sembarang orang bisa menghapus data di dalam database. Contoh, dulu waktu di kantor pusat saya pernah menjalankan sebuah aplikasi untuk administrasi pinjaman luar negeri ya. Dulu saya kan kerjaannya ngurusin utang luar negeri. Ketika saya jadi user yang menginput data, meskipun ya saya adalah user yang punya otoritas untuk menginput data, tapi ketika datanya sudah saya input, saya tidak bisa menghapus begitu saja. Delete itu saya nggak bisa. Fungsi delete itu saya nggak bisa. Saya nggak punya. Ketika saya harus melakukan delete, saya harus membuat dokumentasi. Gitu ya.
dokumentasi kenapa itu akan di delete. Jadi ada ceritanya kenapa ini harus di delete, dan itu saya serahkan ke administrator dokumennya, dokumen ceritanya, kronologinya, sehingga dia administrator itu punya dasar untuk melakukan delete. Itu ditujukan untuk menjaga data agar tidak sembarang orang bisa menginput kemudian menghapus. Nah, nanti kita akan cerita masalah ini waktu kita bicara controlling. Sekarang kita akan masuk di bagian yang lain, yaitu di 3 bagian yang lain. Ada skema, data dictionary, dan juga data language. Kita lihat. Skema. Skema adalah struktur logis di dalam database. Struktur logis mendeskripsikan data di dalam database. Jadi skema itu bahasanya memang skema ya, bahasanya skema. Itu menceritakan struktur logis data di dalam database. Nah, levelnya ada 3. Ada external level, ada internal level, ada external level, ada conceptual level, ada internal level. Skema eksternal itu yang berkaitan dengan user, pengguna, pemakai ya, pemakai individual. Bagaimana data itu mau ditampilkan untuk user? Bagaimana data itu akan digunakan untuk user? Jadi, sebentar. Oke. Ini ada yang baru masuk. Fauzan baru masuk, kenapa keluar lagi tuh deh? Mental tadi, Pak. Oh, mental. Siapa yang kick? Kagak sinyalnya, Pak, jaringannya. Oke, baik. Jadi, tapi masih bisa ngikutin ya? Sempat ngikutin Bisa, tadi ya? Pak. Oke. Bisa. Jadi ada skema tingkat eksternal, external level. External level itu cerita data ketika ditampilkan kepada user. Data itu bentuknya kan macam-macam tadi ya. Ada data ketika disimpan, ada data yang diproses, ada data ketika ditampilkan. Nah, external level itu data ketika ditampilkan kepada user. Kemudian ada skema konseptual. Konseptual level dari sebuah skema. Itu pandangan logik terhadap seluruh data di dalam database. Hubungan antara data. Jadi satu data dan data yang lain hubungannya seperti apa? Tadi ya. Logical view-nya itu ada di conceptual level. Nanti kita lihat deh seperti apa sih gambarannya. Kemudian yang terakhir ada internal level. Internal level itu cerita tentang bagaimana data itu disimpan dalam database. Tadi ya sudah di physical view tadi. Sebetulnya itu nggak jauh-jauh dari sana. Ini adalah bagian yang paling rendah karena sudah cerita tentang bagaimana bentuk datanya, disimpannya seperti apa. Jadi skema dalam database itu cerita tentang bagaimana struktur logis dalam database. Ada yang menjelaskan bagaimana data itu kemudian dilihat oleh user. Data-data yang ada di database itu diolah kemudian dilihat oleh user. Ada yang cerita tentang conceptual level, cerita bagaimana hubungan antar data-data tadi dalam database. Cerita tentang internal level, bagaimana data-data itu disimpan di dalam storage. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Ini adalah contoh logical view dari user A sama user B. Data yang digunakan sama-sama dari database. Menggunakan operating system yang sama, database management systemnya juga sama. Database management system itu menerjemahkan instruksi yang dilakukan oleh user sehingga bisa dieksekusi. Jadi user, saya kepengen ngambil data past due account untuk customer. Contoh kita kira-kira ngelihat data customer. Kemudian kalau user B, saya kepengen ngelihat data penjualan tapi berdasarkan wilayah gitu. Data wilayah. Nah, query permintaan itu kemudian oleh DBMS diterjemahkan sehingga bisa diteruskan oleh operating system untuk masuk ke database mengambil data-data yang relevan. Ngambil data-data yang relevan yang kemudian diterjemahkan lagi oleh DBMS sehingga bisa dilihat oleh user sesuai query-nya. User A menginginkan tampilannya apa nih? Tabel, misalkan tabel. Atau list atau tabel ya. User A ingin tampilannya seperti ini.
ngambil datanya sama. User B itu minta tampilannya dalam bentuk grafik, pie chart, seperti ini. Dikelompokkan berdasarkan wilayah. Ini adalah contoh logical view dari user. Ini yang kita sebut tadi ada di external level. Apa yang ditampakkan kepada user itu yang kita sebut sebagai external level. Skema external level. Jadi dia nggak melihat kan datanya itu kayak apa hubungannya. Dan pokoknya datanya yang ditampilkan oleh user, yang ditampilkan kepada user kira-kira seperti ini. Itu level external level. Nah, terus yang level yang lain gimana ngelihatnya? Ini udah jelas ya. Jadi dari data yang sama dalam database, oleh database manajemen sistem itu kemudian diterjemahkan. Anda minta apa sih? Saya minta data-data ini dan ditampilkan dalam bentuk grafik. DBMS mengolah itu, ngambil data yang relevan, kemudian ditampilkan sesuai dengan query-nya. Logical view user A juga beda. Jadi view untuk user A dan user B bisa beda ya sesuai dengan query mereka. Gitu. Ini yang ada di skema external level. External level tadi sudah. Ya. Contohnya user A, subskema user A itu nampilkannya dalam bentuk grafik pie chart. Subskema user B itu dia menampilkannya dalam bentuk tabel. Ini user C dalam bentuk list, misalkan. Nggak ada masalah, semuanya menggunakan data yang ada dalam database. Tetapi, karena external level itu adalah logical view yang ditampilkan kepada masing-masing user. Karena ini external level. Ceritanya eksternal. Jadi setiap user itu bisa punya view yang berbeda-beda. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya conceptual level. View terhadap seluruh data yang ada di dalam database. Oh, yang dalam database itu data apa aja sih? Kita punya data inventory, data sales, data customer, dan penerimaan kas. Gitu. Gimana hubungannya? Oke, kalau ini kita punya inventory yang dia akan dijual. Dijual melalui proses sales. Yang beli siapa? Customer. Kemudian kalau sudah ada proses penjualan, ada potensi melakukan cash receipt. Cerita hubungan-hubungan antar data tadi. Itulah yang ada di conceptual level. Jadi yang kita punya data apa saja, hubungannya seperti apa, itu diceritakan di conceptual level, digambarkan di conceptual level. Skema level konseptual, hubungan antar data. Kalau Anda cerita program kemarin, ya programnya ada di conceptual level ini. Program gitu ya. Jadi kalau ini ada data ini masuk, dia kemudian larinya kemana, mengupdate apa gitu, nanti cerita di sana. Hubungannya akan kelihatan di sini. Yang berikutnya, setelah conceptual level, yang paling rendah adalah internal level. Cerita detail data terkait bagaimana dia bentuknya seperti apa, disimpannya bagaimana, itu ada di internal level. Jadi sudah melihat langsung ke fisiknya, fisik datanya. Contoh, ada data inventory. Inventory recordnya kayak apa sih? Oh, di sana inventory itu yang di record ada item number-nya, nomor berapa, ada description-nya, barangnya apa, ada cost-nya, harganya berapa, dan lain-lain. Oh, di item number itu yang masuk data kayak apa? Datanya integer, angka, 5 karakter, non-null, tidak boleh kosong, dan dia sifatnya indeks. Mendefinisikan dari item yang ada, jadi dia indeks. Kemudian description, karakter, ada bentuknya karakter ya, bisa ditulis gitu, alfabet, panjangnya 15. Cost, currency itu berarti dia mata uang 6 digit, bisa 2 angka di belakang koma. Jadi bagaimana data itu bentuknya, bagaimana dia disimpan, itu ada di internal level contoh. Sales record contohnya. Ada pertama, ada invoice number, tanggal fakturnya, bentuknya angka, integer gitu ya. Angka bulat, integer itu angka bulat. Kemudian non-null, dia nggak boleh kosong. Indeks, dia menjadi penanda dari data-data yang dia wakili, kira-kira gitu. Gitu ya. Jadi dia menjadi kunci, kira-kira gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah data itu disimpan di dalam database. Jadi lihat ya bedanya ya. Yang external level, yang conceptual level, dan yang internal level. Ini adalah skema yang tersusun dalam database. Jadi bisa nggak menampilkan dalam bentuk grafik? Bisa, kalau mau disetting grafik bisa. Tabel bisa,
list bisa, bentuk yang lain pun bisa, tapi harus disiapkan di awal ya. Harus disiapkan di awal. Data ini mau ditampilkannya dalam bentuk seperti apa? Query apa saja yang diizinkan untuk bisa diminta? Kira-kira gitu. Lalu data yang ada di dalam database apa saja dan hubungannya bagaimana? Lihat di conceptual level. Sehingga semua data ini kemudian bisa diolah menjadi level external level tadi. Itu ya kita ngelihat bagaimana hubungannya. Lalu disimpan dalam database-nya, di storage-nya secara fisik seperti apa sih? Itu data-datanya kayak apa? Data-datanya seperti ini. Ada yang angka, ada yang numerik, ya, ada yang numerik, ada yang alfabet, ada yang alfanumerik gabungan, ada yang panjangnya 5 karakter, ada yang 20 karakter. Gitu. Ada yang harus ada isinya, field-nya. Nggak boleh kosong. Ada yang field-nya masih bisa kosong gitu. Misalkan alamat email. Itu dia nggak mandatori, jadi boleh ngisi kalau punya, kalau nggak punya boleh dikosongin. Masih bisa. Itu kelihatan dari sini. Tapi item number-nya, kemudian customer number, itu wajib, karena kita harus mendefinisikan itu. Sama kayak kalian mau ngisi nomor KTP. Mau ngisi mahasiswa, NPM-nya berapa. Itu harus ada NPM-nya. NPM-nya nggak boleh kosong. Kalau alamat email kosong masih mungkin, barangkali ya. Tapi untuk mengidentifikasi, itu harus menggunakan data-data yang tadi. Nah, itu yang mandatori harus ada. Nah, itu ketahuannya di level internal. Nah, level internal ini yang nantinya akan digunakan juga untuk membuat data dictionary. Data dictionary atau kamus data adalah komponen dalam DBMS yang mencakup seluruh informasi mengenai struktur database. Jadi cerita datanya itu kayak apa gitu. Sehingga tadi apa yang ada di internal level ini itu juga ada yang dijelaskan juga di dalam data dictionary. Perlunya data dictionary itu buat apa sih? Untuk menyampaikan kepada user atau orang yang melakukan data entry, data yang harus disampaikan, yang harus diinput di dalam sistem itu yang bisa data seperti apa. Kalau Anda mau input data terkait inventory, maka Anda harus masukkan yang pertama item number, itu wajib. Kemudian bentuknya yang pertama angka, panjangnya 5, nggak boleh kosong. Kemudian atribut yang kedua deskripsi. Nah, itu diperlukan agar yang melakukan input data itu bisa menginput data dengan valid dan benar. Gitu ya. Jadi ini adalah fungsi dari data dictionary atau kamus data. DBMS, Database Management System atau Sistem Manajemen Data, merupakan sekelompok perintah yang digunakan dalam fungsi menciptakan, mengubah, dan mempertanyakan database. Mempertanyakan itu maksudnya query ya, melakukan query. Nah, itu digunakan untuk melakukan komunikasi dengan data yang disimpan dalam database, kira-kira gitu. Karena tadi kan beda-beda ya. Levelnya itu beda-beda. Kalau di external level itu kondisinya kayak gini, kalau di internal level kondisinya kayak gini. Nah, untuk bisa melakukan komunikasi sehingga data-data yang tadinya kayak gini itu bisa ditampilkan dalam seperti ini, itu perlu DBMS. Perlu bahasa. Nah, bahasanya ada yang namanya bahasa Data Definition Language, Data Manipulation Language, dan Data Query Language. Itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan untuk menginput data, mengolah data, dan melakukan permintaan terhadap data. Ini penjelasannya. Data Definition Language adalah data yang dibangun untuk membangun data dictionary. Ya tadi ya, di internal level itu sama data dictionary isinya hampir sama. Isinya adalah tentang bagaimana fisik data, physical view-nya lah kira-kira. Data manipulation language adalah data yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap data. Jadi tipe-tipe pemrosesan data itu menggunakan data manipulation language. Jadi yang digunakan bahasa ini mau diapain datanya, kira-kira gitu. Itu data manipulation language, bahasa untuk mengoperasikan data-data, memproses data. Data query language adalah data yang digunakan untuk menginterogasi database. Menginterogasi database itu maksudnya saya kepengen tadi data penjualan per wilayah, maka dia akan keluarin tuh data-data penjualan di wilayah utara, timur, selatan, barat. Selama data yang disimpan itu bisa mengidentifikasi mana penjualan timur, barat, utara, selatan. Dari mana? Ya dari tadi data definition language. Ketika terjadi sales itu ketahuan ini salesnya sales wilayah timur, utara, barat, selatan. Kalau itu nggak keluar, kalau itu nggak ada ya, maka query untuk minta sales per regional, per area, nggak akan mungkin bisa dilakukan. Tidak akan mungkin bisa dilakukan. Harus ada data yang diinput. Jadi ketahuan tadi, ada atribut yang bisa mewakili tadi. Di sini ketahuan nih, di data definition language itu bentuknya kelihatan. Contoh. Kalau ini kan vendor ya, kalau ini vendor. Kemudian ini contoh data definition language.
contoh data definition language tadi, bentuknya angka integer, angka bulat, nggak boleh kosong, panjangnya 5 karakter. Vendor name itu karakter panjangnya 15, street address itu karakter 5, zip code itu karakter gitu. Kalau tadi ada apa namanya, kalau balance itu mungkin pakainya currency, dia mata uang. Atau dia di sini pakai floating. Floating itu pakai angka tapi bisa menggunakan angka yang tidak bulat, di belakang koma masih bisa, kira-kira gitu. Nah, bisa pakai floating, bisa pakai currency gitu, kira-kira gitu. Nah, ini contoh. Kalau kita di sini meletakkan atribut yang bisa mengcapture, contoh di sini ya, city atau state bagian itu, atau zip code, kode pos mungkin ya, maksudnya kode pos. Kalau kita bisa memetakan bagian-bagian ini, maka mungkin kita mau cerita vendor, laporan vendor, posisi vendor per area. Bisa nggak? Bisa, karena ada yang mewakili area. Gitu. Tapi kalau area ini nggak pernah dimasukkan ke dalam input data, maka nggak bisa. Dari mana kita akan tahu? Jadi query itu adalah bahasa yang digunakan untuk menginterogasi atau meminta database menampilkan data-data yang diinginkan. Tetapi juga harus diketahui bahwa data yang diminta itu harus punya atribut yang sesuai untuk bisa disajikan. Contoh, kalau Anda nggak menginput atribut terkait area, bagaimana bisa menampilkan area? Dari mana aplikasi atau sistem itu tahu ini areanya timur, utara, barat, atau selatan? Caranya bisa banyak, bisa dengan lokasi city, nanti digabungkan ya, punya database tentang wilayah kota itu. Selama kotanya masuk ya masih bisa lah. Atau alamat. Atau menggunakan IP address. Ini IP address-nya inputnya dari mana kita record. Di record IP address, entry ini IP address-nya dari mana gitu. Bisa, tapi rumit lah ya. Yang mudah ya seperti ini. Contoh misalkan dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Maka dia akan tampil nih. Ini adalah posisi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta. Itu akan tampil. Tapi harus ada input datanya dulu. Ada atribut di input data yang bisa menggambarkan itu. Baru query-nya, ketika menginterogasi database, kita minta data-data itu bisa dimunculkan. Nah, itu tadi ya, bahasa untuk membangun data dictionary, seperti apa data yang tersimpan, kemudian data manipulation language, data untuk mengolah data yang diminta, kemudian data query, bahasa yang digunakan untuk menginterogasi atau meminta, merequest kepada database untuk menampilkan data yang diperlukan. Nah, tadi kan ada atribut nih, ada atribut. Kalau kita mau menampilkan sesuatu, kita perlu atribut yang bisa menggambarkan itu. Ada atribut. Nah, atribut itu ada 3 jenis. Ada atribut yang berfungsi sebagai primary key, atribut yang berfungsi sebagai foreign key, dan ada yang sifatnya non-key atribut, bukan merupakan atribut kunci. Bedanya primary key sama foreign key apa? Primary key adalah atribut yang akan mendefinisikan data-data setelahnya, field-field setelahnya. Jadi primary key itu dia ketika dipanggil, maka yang bagian belakang akan ngikutin. Jadi contoh, customer 01 akan muncul. Kalau customer ID-nya 01, primary key-nya ini di sini di nomor ID ya, 01, maka akan muncul. Namanya Budi, alamatnya di Jakarta, nomor teleponnya sekian-sekian, emailnya apa. Jadi primary key-nya di sini adalah 01 ini, nomor ID 01. Itu adalah primary key. Foreign key adalah bukan primary key ya, di bagian atribut yang lain. Dia bukan primary key, tapi dia primary key di tabel yang lain. Contohnya apa? Contoh ketika ada sales penjualan nomor faktur 01. Tanggal berapa, kemudian jualnya apa. Yang beli customer nomor, kalau ini mungkin jangan 01, tapi A ya. A1. Yang beli customer 01. Dia bukan primary key. Primary key-nya adalah transaksi nomor A1. Tapi 01 ini adalah foreign key. Dia bukan primary key, tapi dia primary key di tempat yang lain, di data customer. Itu namanya foreign key. Untuk menghubungkan
tabel di atas ini dengan tabel di bawah, tabel sales dengan tabel customer, gitu kira-kira. Jadi ketika kita bilang, oh transaksi dengan faktur A1, kita tahu customernya 01. Oh, customer kita lihat di data customer. Oh, customer 01 itu namanya si Budi. Untuk menghubungkan antar tabel tadi, antar file, itu kita menggunakan hubungan antara primary key dan foreign key. Yang non key attribute, ya dia menjelaskan saja tentang primary key. Non key attribute itu contoh di sini, misalkan dia A1 akan muncul di sini. Oh, A1 tanggalnya tanggal 27 April. Kemudian dia item yang dijual adalah misalkan komputer. Kira-kira gitu ya. Itu atribut yang bukan kunci. Hanya berisi informasi penting mengenai primary key itu atribut yang lain itu isinya apa yang mengikuti primary key. Kira-kira itu. Nah, kita akan membuat sebuah hubungan dari tabel-tabel ini yang tersimpan tadi, dari file-file tadi. Jadi kita relational database itu kita mau bikin hubungan ini loh, sehingga kita bisa melihat data-data itu kemudian bisa dipanggil. Ketika kita masukkan input penjualan, kemudian kita masukkan yang beli customernya 01. Kalau di sini customernya ini rumahnya di Jakarta Timur, bisa nggak? Saya mau melihat data penjualan berdasarkan lokasi customer. Bisa, karena penjualan A1 itu lokasinya berarti Jakarta Timur. Kok jauh banget, tahu dari mana? Dari hubungan antara primary key dan foreign key ini. Dari transaksi ini kita tahu bahwa yang beli adalah 01 dan 01 itu lokasinya di Jakarta Timur. Kita mau bikin database relasional yang saling berhubungan antara file-file data di dalam. Nah, untuk menjalankan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, setiap kolom dalam sebuah baris harus nilainya unik, berlainan. Kemudian primary key tidak boleh bernilai 0, nggak boleh kosong. Isinya harus sesuai dengan definisi data yang harus di-input. Kemudian foreign key, ada yang mandatory, nggak boleh 0 juga. Ada yang mungkin masih bisa 0. Tapi kalau nilainya 0 itu dia harus sesuai dengan primary key utama untuk dihubungkan, harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama di hubungan yang lain. Jadi harus bisa dihubungkan. Yang jelas sih sebetulnya yang tepat, yang pas ya kalau dia primary key-nya tidak bernilai 0 dan foreign key-nya juga tidak bernilai 0. Jadi bisa dihubungi. Jadi harus ada isinya yang bisa dihubungkan. Harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci. Kemudian ada yang namanya non-key attribute. Atribut yang bukan kunci harus bisa mendeskripsikan apa yang diidentifikasi oleh primary key. Jadi tadi ya kalau customer-nya 01 ya dia alamatnya Jakarta Timur. Jakarta Timur itu bukan key, baik primary key maupun foreign key, tapi dia menjelaskan bahwa si primary key-nya customer nomor 01 itu lokasinya Jakarta Timur. Dia harus bisa mendeskripsikan, mengidentifikasikan apa yang ada di primary key tadi. Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa kita perlu membuat database relasional, data yang saling berkaitan? Karena ada kondisi di mana data itu disimpan dalam sebuah tabel besar. Jadi datanya itu disimpan dalam sebuah file besar. Kalau setiap transaksi itu disimpan dalam sebuah file yang besar, itu akan banyak masalah. Contoh, kita coba lihat ya, ada nggak di bukunya Rom? Sebentar. Saya mau coba lihat. Contoh dari bukunya Rom. Ini tadi logical view data sudah, skema sudah. Ini bagaimana menghubungkan ya antara pandangan di user sama di database. Ini contoh data dictionary, nanti kalian bisa lihat. Ini loh, atribut customer number itu isinya apa? Deskripsinya, oh unique identifier of it customer.
misalkan untuk mengidentifikasi customer secara unik, ya, kira-kira gitu. Jadi nggak boleh sama, harus beda. 01 customer siapa, 02 customer siapa. Bentuknya apa? Angka, alfabet. Nah, ini adalah contoh nih. Ini adalah contoh data apa nih? Data inventory. Data inventory. Ini tadi ya, ada atribut-atribut di atas. Yang atas ini namanya atribut. Yang atas ini namanya atribut. Oke, ini atributnya kan. Item number ini yang jadi primary key-nya item number. Jadi ketika dipanggil 1036, itu akan muncul dia refrigerator, white, vendor number-nya, quantity on hand, price. Kelihatan nggak? Di layar kan kelihatan kan? Terlihat. Oke. Kelihatan, Pak. Kalau kita panggil primary key 1038 di item number ya, primary key-nya kan item number. Itu kita panggil 1038 akan muncul refrigerator, tapi color-nya almond. Kemudian vendor number-nya 10023. Quantity on hand-nya 7. Maka primary key itu adalah kunci, atribut kunci yang digunakan untuk bisa mendefinisikan data-data lain. Gitu. Yang vendor number ini adalah foreign key. Dia bukan primary key di dalam tabel inventory. Kalau kita panggil 10023 di tabel inventory, nggak akan bisa muncul. Dia nggak tahu 10023 yang mana yang Anda mau gitu. Kalau 1036 kita tahu itu refrigerator yang warnanya putih, vendornya siapa. Tapi vendor number ini meskipun dia bukan primary key, tapi dia adalah foreign key. Foreign key di mana? Di tabel atau di file vendor. Di file vendor. Begitu kita masuk ke tabel vendor, begitu kita panggil 10023 akan muncul. Oh, 10023 itu adalah si X, alamatnya di sini, itu di sini. Itu berarti dia adalah foreign key di tabel inventory, tapi primary key di tabel vendor. Gitu. Yang lain, bukan primary key di tempat yang lain, maka dia adalah non-key attribute. Atribut yang bukan kunci, tapi hanya menjelaskan saja primary key itu seperti apa. Item yang ditampilkan di primary key itu seperti apa. Warnanya putih, jumlahnya ada 12, harganya sekian. Gitu kira-kira ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah contoh sebuah data yang ditampilkan dalam bentuk utuh besar gitu, data besar. Kita lihat nih. Sales invoice 101. Tanggalnya sekian, yang jual salesperson-nya namanya Jebak, customer-nya 151. Invoice totalnya sekian, nama customer-nya sekian, alamatnya di sini. Kemudian belinya apa gitu ya? Belinya item nomor 10, maksudnya televisi, harganya sekian. Semua data ditampilkan di dalam tabel yang sama, tabel besar, di tabel besar. Ini yang kemudian bisa menjadi masalah. Masalahnya adalah apa yang kita sebut sebagai anomali. Jadi, masalahnya adalah kalau seluruh data itu disimpan dalam sebuah tabel besar, maka yang mungkin adalah terjadinya masalah anomali. Baik itu dia update anomali kita melakukan update data, insert anomali kita menginsert data, atau anomali ketika melakukan penghapusan atau delete anomali. Jadi update anomali, insert anomali, atau delete anomali. Jadi kalau melakukan update ada anomali, insert ada anomali, delete ada anomali. Anomali itu apa? Anomali itu nggak normal. Anomali itu datanya menjadi tidak normal seperti yang kita harapkan. Kenapa tidak normal? Karena ada kondisi di mana dia tidak berubah atau bahkan berubah tapi tidak seperti yang kita harapkan. Contohnya ya. Contoh kalau di sini itu ada data penjualan di tahun 2018. Sekarang ketika kita mau melakukan update anomalinya kayak apa? Kalau kita dengan tabel ini kita mau melakukan update. Update-nya update apa contohnya? Contohnya DAINGE ini, customer namanya DAINGE ini, dia kemudian alamatnya pindah. Alamatnya pindah bukan lagi di Lotus Lane,
Lotus Street, tapi dia pindah ke Bintaro, misalkan gitu. Alamatnya jadi Bintaro. Kita harus lihat nih, waduh, yang Ainge tuh mana aja nih? Yang Ainge berarti semuanya harus Bintaro. Bisa jadi terjadi anomali. Kita melakukan update, tetapi terjadi anomali. Tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin ada yang harusnya nggak berubah jadi berubah, ada yang seharusnya berubah, dia tetap tapi tidak berubah. Kenapa? Karena tabelnya besar. Semua data masuk ke sana. Ada tabel customer nggak? Nggak ada. Kalau kita mau ngerubah ke tabel ini. Nah, itu jadi masalah. Ini tabel yang masih belum dinormalkan. Masih berpotensi menjadi tabel yang anomali. Itu maksudnya anomali. Kalau kita menghapus juga sama. Kalau kita nginsert juga sama. Kita nginsert data baru mungkin juga akan merubah data-data yang lain. Gitu. Itulah kenapa kemudian data yang besar seperti ini kalau kita ngupdate, insert, delete itu ada masalah, terjadi anomali, perubahannya tidak seperti yang kita harapkan. Kebayang ya maksudnya? Kebayang nggak kalian? Ketika kita menghapus alamatnya di Ainge, itu kita harus melihat seluruh transaksi yang melibatkan di Ainge harus kita rubah. Baik yang dulu pernah ada atau yang sekarang. Jadi kita harus ngelacak semua itu. Itu baru perubahan alamat customer. Belum lagi kalau perubahan limit kredit. Limit kreditnya dia jadi berapa? Oh, kita update terus. Bisa jadi akan terjadi anomali. Ada hal yang harusnya berubah, nggak berubah, atau hal yang harusnya tidak berubah, malah berubah. Karena datanya data yang kompleks sekali. Nah, ini yang kita mau perbaiki dengan membuat relational database. Atau membuat database yang terpisah, terpecah. Jadi tabel besar ini kemudian kita pecah menjadi beberapa tabel yang lebih kecil. Gitu. Kita di sini. Oke, ini ya. Ini sebentar. Ini tadi persyaratannya. Oke, ini ada normalisasi data. Contohnya tadi, sebentar. Oh, ini langsung masuk ke contohnya. Oke, sebentar. Nanti kita lihat contohnya. Nanti kita lihat deh contohnya. Saya bawa contoh sendiri aja deh. Di tempat saya sudah ada asar. Kita break dulu ya. Kita lanjutkan lagi setelah break sholat asar karena sudah barusan adzan asar. Kita break dulu, kita lanjut lagi untuk bahas tentang anomali tadi dan bentuk database-nya. Gitu ya. Baik, Bapak. Silakan yang lain sholat. Bagi yang sholat silakan melaksanakan sholat juga. Yang lain yang nggak sholat boleh memanfaatkan untuk aktivitas yang lain. Baik, kita lanjut lagi setelah ini. Terima kasih. Tadi ya, kita mau menghindari anomali tadi. Nanti kita lihat. Kita lihat bagaimana menggunakan serangkaian tabel ini. Menggunakan serangkaian tabel ini nanti kita lihat bagaimana caranya. Kemudian tadi kita ingin menghubungkan antara satu data dengan data yang lain. Misalkan ada data customer dengan data penjualan. Nah, hubungannya itu, relasi antar data itu ada beberapa jenis. Ada beberapa tipe. Yang pertama adalah relasi yang sifatnya one on one. One to one. One to one itu satu dengan satu. Maksudnya, relasi di mana satu data pada tabel pertama itu hanya berhubungan dengan satu data pada tabel kedua. Contohnya kayak gini. Contohnya begini. Relasi one to one itu satu data. Jadi kalau ada data, ini data dosen, ya, daftar dosen. Ini daftar jurusan. One to one, relasi one to one adalah relasi di mana satu dosen hanya bisa memiliki relasi dengan satu jurusan. Contoh ya, dosen A itu dia dari jurusan akuntansi atau jurusan pajak atau jurusan bea cukai. Satu dosen hanya bisa punya hubungan dengan satu jurusan. Itu contoh ya. Kemudian
yang berikutnya ada yang hubungan yang sifatnya one to many. One to many adalah hubungan atau relasi di mana satu data bisa berhubungan dengan lebih dari satu data pada tabel kedua. Contohnya begini. Ketika ada dosen yang kemudian dia menjadi wali dari mahasiswa. Kalau di kita mungkin namanya pembimbing akademik ya. Ada dosen yang menjadi pembimbing akademik, maka satu dosen itu bisa menjadi pembimbing akademik dari banyak mahasiswa. Atau pembimbing KTTA, atau pembimbing skripsi gitu ya. Jadi one to many, satu data di sini bisa berhubungan dengan banyak data di tabel lain, data tabel mahasiswa ya, artinya gitu. Itu hubungannya one to many. Ada juga hubungan yang namanya tipenya many to many. Many to many adalah di mana banyak data dari tabel pertama itu bisa berhubungan dengan banyak data di tabel yang lain, tabel kedua. Kira-kira gitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Many to many, kalau ada mahasiswa dan mata kuliah. Satu mahasiswa itu bisa memilih beberapa mata kuliah, gitu ya. Satu mahasiswa bisa memilih beberapa mata kuliah. Demikian juga satu mata kuliah bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Itu adalah contoh hubungan many to many. Jadi di tabel mahasiswa dan mata kuliah ini ada hubungan di mana satu mahasiswa ini bisa berhubungan dengan banyak mata kuliah, atau satu mata kuliah di tabel mata kuliah itu bisa berhubungan dengan banyak mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di mata kuliah itu. Itu adalah konsep hubungan many to many. Jadi ini adalah bentuk relasinya. Nah, itu tadi adalah sedikit gambaran tentang database relasional. Nah, terus bentuknya seperti apa? Bentuk database relasional, kalau kita melihat ke bukunya Romney, sebentar. Saya coba lihat ya. Bentar. Oh, ini ada satu nih. Biar kebayang sedikit. Ini ya. Ini ada di buku di gambar A41. Ini cerita tentang data yang belum dinormalisasi sampai ada normalisasi tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama itu dia menghapus data-data yang berulang. Kemudian dia di normalisasi tahap kedua itu dia mencoba mengeliminasi adanya potensi ketergantungan kalau ada masalah gitu. Kalau ada perubahan-perubahan data dia coba dieliminasi. Dan yang tahap ketiga itu dia kemudian mencoba menghilangkan bentuk ketergantungan yang apa ya? Kalau dirubah itu dia nanti akan mempengaruhi. Ya contohnya gini. Sebentar. Saya coba lihat dulu. Contoh di Oke, ini dulu deh. Nah, kita lihat ke sini deh. Ini ada contoh di bukunya Romney bagaimana membuat relational database. Tadi ya, jadi dari tabel yang besar tadi, tabel yang besar yang di atas itu kemudian dirubah menjadi beberapa tabel yang lain. Jadi kalau tadi ada tabel penjualan yang juga cerita tentang customer-nya, cerita inventory-nya dalam tabel yang sama, dan itu akan sangat bergantung ya. Kalau ada perubahan maka bisa merubah ke bagian-bagian yang lain di dalam tabel itu. Nah, ini dipecah menjadi beberapa set tabel. Tabel penjualan itu ada sendiri, ditentukan misalkan atributnya apa saja. Dari data yang ada itu bisa diletakkan atribut apa saja. Jadi tabel penjualan. Kemudian ada tabel sales inventory. Ada tabel inventory
cerita tentang inventory-nya, barang persediaannya. Item nomor 10 itu deskripsinya televisi, harganya $499 barangkali ya ini. Nah, ada sales inventory. Sales inventory itu menghubungkan antara sales invoice dengan inventory. Karena di sini, di sales itu dia, kalau kita perlu data yang bisa menghubungkan antara sales dengan inventory, maka kita perlu menghubungkan. Nah, caranya dengan membuat hubungan antara primary key dengan foreign key. Kalau di sini, di tabel sales, itu kita nggak lihat inventory yang terjual itu inventory yang mana. Kita nggak lihat. Kecuali di sini sudah ada ya, kita nggak perlu tabel sales inventory. Tapi karena di sini nggak ada, maka kita perlu melihat sales yang ada itu hanya menghubungkan antara sales dengan customer. Lalu, kita perlu menghubungkan dia dengan inventory. Inventory yang terjual yang mana nih? Maka kita perlu menghubungkan antara invoice dengan inventory. Salesnya dengan inventory. Caranya membuat sebuah tabel yang namanya sales inventory. Gitu ya. Kemudian kita masukkan sales invoice 101 itu yang terjual adalah item nomor 10, kuantitinya 2. Nanti kita akan lihat di tabel inventory item nomor 10 itu ketahuan. Oh, 10 televisi, kuantitinya 2, berarti harganya berapa akan ketahuan. Kecuali di tabel sales ini ada atribut yang mewakili inventory, maka tabel sales inventory ini nggak diperlukan lagi. Contoh di sini ada. Di sini udah ada item. Nah, jadi yang dijual item quantity. Kalau di sini ada 10, kemudian kuantitinya 2. Maka sudah nggak perlu lagi tabel ini. Karena sudah ada di tabel sales. Tapi berarti kita kemudian setiap menginput data tentang penjualan, kita harus menginput data tentang itemnya apa, kuantitinya berapa. Nah, maka ini adalah salah satu metode yang dipilih ya. Apakah kita akan membuat atribut yang lebih banyak di sales atau membuat tabel tambahan sales inventory yang menghubungkan antara sales dan inventory. Intinya kita ingin menghubungkan data-data tadi. Data-data yang ada ingin kita hubungkan satu sama lain. Kemudian di sini inventory akan ketahuan. Lalu di customer, ketika menyebut di tabel penjualan, customer-nya itu 151, maka ketika kita membuat tabel customer, ya, tabel customer itu akan bisa kita tahu 151 itu namanya di Ainge, alamatnya di mana, kotanya mana. Gitu. Nah, semua tabel yang kita pecah ini asalnya adalah dari tabel besar yang ada di atas. Mari kita lihat ya, tabel besar yang kita lihat di atas. Oke, ini tabel besar yang kita lihat di atas. Jadi tabel tadi itu kemudian dipecah-pecah menjadi tabel sales, gitu ya. Sales itu tadi ngambil dari sini, sales. Kemudian customer ngambil dari sini, customer, data-data customer. Kemudian tabel apa tadi? Inventory itu ngambilnya dari sini tadi, kira-kira ya, kalau nggak salah ingat saya. Tabel inventory. Kemudian menghubungkan antara sales dan inventory. Ada sales dan inventory, maka menghubungkan antara invoice dengan itemnya dibuat. Gitu. Nah, itu adalah contoh membuat relational database. Jadi tidak meletakkan data transaksi di sebuah tabel besar secara bersamaan, karena akan menimbulkan masalah, anomali tadi. Kalau kita rubah nih, contoh tadi yang saya sampaikan, rubah alamatnya Ainge. Kenapa kok dirubah? Ya karena penting, nanti ketika kita melakukan pengiriman, kita akan kirim ke alamatnya Ainge yang baru. Kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita mau merubah alamatnya Ainge, kita harus merubah semua alamat yang terkait Ainge. Kira-kira gitu. Kalau kita tidak membuat dalam bentuk database yang isinya file, ada file customer, ya kita rubah di file customer. Maka begitu file customer dirubah, maka setiap yang merujuk ke customer Ainge, dia akan mengacu ke tabel customer yang alamatnya sudah berubah. Jadi semua tabel tadi itu diambil dari tabel besar ini. Dipecah-pecah menjadi beberapa tabel yang kemudian bisa saling menghubungkan satu sama lain. Kira-kira itu. Nah, ini adalah contohnya. Contoh yang lain adalah ketika kita menggunakan Microsoft Access gitu ya. Ada contoh sebentar ya. Pak, maaf izin Pak. Ya. Itu katanya ada Divi lagi nunggu ACC buat join Zoom Pak katanya. Oh, udah Lip, udah. Oh, udah.
Sudah Oh, udah kayaknya. Pak katanya. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Contoh yang lain adalah sebetulnya kita bisa membuat di database. Sebentar. Nah, ini adalah contoh kalau kita membuat di Microsoft Access. Excel juga bisa, tapi Access lebih mudah karena memang dia disiapkan untuk membangun database. Contoh, kita punya tabel inventaris. Ya, kita punya tabel inventaris. Inventaris barang yang kita miliki nih, kondisinya seperti apa. Kemudian ada tabel jenis barang. Tabel jenis barang isinya ini tabel tentang jenis barang yang kita miliki. Kodenya ID-nya ada ELE, Electronic Com untuk komputer, teks untuk textbook gitu, untuk buku ya. Ada tabel satuan, ada tabel supplier, Nah, kita bisa menghubungkan tabel-tabel ini satu sama lain sehingga ada primary key dan foreign key-nya. Kemudian kalau kita hubungkan, itu akan muncul. Sebentar. Contohnya misalkan kita menggunakan relationship management. Nah, kita lihat ya. Jadi tabel inventaris, tabel jenis barang, tabel satuan dan supplier kita hubungkan. Masing-masing ada primary key-nya. Di tabel jenis barang, primary key-nya adalah ID-nya. Di semua tabel kita menggunakan ID sebagai primary key ya. ID itu kalau kemarin kita bicara pengkodean itu coding. Jadi customer 101 kita pakai kode apa nih? Kode urutan apa kode blok gitu atau kode grup gitu ya. Kita pakai kode untuk memberikan ID atau unique identification kepada item yang akan kita deskripsikan. Nah, kemarin kita sudah mengenal beberapa cara memberikan kode ya. Nah, primary key itu perlu untuk unique karena akan mendefinisikan item di belakangnya. Itulah kemarin kita belajar kode. Nah, salah satu yang kita gunakan untuk membuat primary key adalah dengan memberikan nomor ID yang sifatnya kode unik. Gitu. Bisa menggunakan urutan, faktur 1, faktur 2, faktur 3, item 101, 102, 103, atau kode grup 100, 200, 300, atau yang kemarin ada, itu adalah kode blok ya, atau yang ada kode grup, NPM, kemudian nomor induk pegawai misalkan, atau yang lain. Bisa juga menggunakan kode mnemonik. Kemarin kita belajar mnemonik ya, untuk mendefinisikan sebuah barang itu bisa menggunakan kode mnemonik. Nah, ini kita menghubungkan, ada primary key-nya ID, unique. Salah satu yang menjadi syarat adalah harus ada primary key yang kemudian dia sifatnya unique. Nah, kemudian kita hubungkan dengan tabel yang lain. Jadi, tabel ini semuanya saling berhubungan. Kita lihat hubungannya tabel supplier dengan tabel satuan dari mana? Dari inventaris barang. Dari inventaris barang itu kita punya ID satuan yang di sini jadi atribut, tapi dia foreign key karena jadi primary key di tabel satuan. Kemudian ID jenis barang, dia jadi foreign key karena dia jadi primary key di jenis barang. Jenis barangnya apa? Gitu ya. Kemudian ada di sini ID supplier, ini ID inventaris barang. Jadi ada banyak ID karena primary key-nya pakai ID semua, pakai nomor ID ya, nomor ID itu nomor unik gitu. Maka yang primary key di tabel-tabel ini menjadi foreign key di tabel inventaris. Kira-kira itu kita hubungkan. Jadi ID satuan di sini kita hubungkan dengan ID satuan yang ada di tabel satuan. Nah, karena dia sudah saling berhubungan, maka kita bisa melakukan query data. Contoh kita coba ya, kita query data inventaris. Saya nggak tahu. Saya lupa ini dulu saya bikinnya buat apa nih. Oke, begitu kita masukkan ke inventaris akan muncul query-nya. Query-nya apa nih waktu itu saya lupa. Dia bisa pakai create, query builder seperti ini ya, query design itu ya. Kita query. Query-nya mau apa nih? Tabel yang diperlukan apa aja? Query-nya namanya apa? Kira-kira kita bisa desain nih. Tabel yang mau dipakai tabel apa? Menghubungkannya seperti apa? Ya, query-nya nanti kan masuk di sini nih. Oh, tolong di query ini munculkan tabel contoh misalkan sebentar. Query coba kita coba ya. Query. Tabelnya tabel apa nih? Tabel inventaris jenis barang
kemudian supplier. Kita add. Maka akan muncul. Tabel-tabel itu akan muncul nih. Terus kita menghubunginya mau gimana nih? Yang mau kita munculkan mau apa nih? Oke. Di tabel ini, tabel inventaris, kita mau munculkan tabel apa saja nih. Kemudian di tabel jenis barang misalkan, kita mau munculkan tabel jenis barang. Nah, kita mau memunculkan apa saja. Di sini kan ada pilihan-pilihannya. Inventaris, jenis barang, supplier. Ini apa namanya? Pilihan-pilihannya. Tabelnya yang mau kita tampilkan tabel apa. Oke, ada 3 tabel kan di sini ya. Ada di field inventaris, ini kodenya. Kita mau munculkan apa, kemudian kriterianya apa. Kriterianya kalau tadi ada komputer atau apa ya, tadi kita bisa masukin tuh. Jadi nanti yang muncul akan seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara menghubungkan tabel-tabel tadi. Kita membuat query. Oh, query-nya seperti ini. Nah, query tadi yang saya bangun, pertama melihat data tadi. Ini tabel-tabel yang saya munculkan nih. Kolom-kolom yang saya munculkan, atribut-atribut yang saya munculkan dengan menggunakan 3 tabel tadi. Atau 4 tabel ya ini. Melihat ini. Ada juga misalkan supplier. Tampilkan data supplier. Supplier kita namanya siapa saja. Itu akan muncul dari query. Atau bisa juga membuat laporan. Bikin report. Kita bisa juga menghasilkan report tentang barang yang ada di kita. Formatnya report. Nah, kenapa bisa menghasilkan report ini dari status barang, jumlahnya? Karena kita menghubungkan dari tabel-tabel yang sudah kita buat, itu kita hubungkan satu sama lain. Jadi kita menghubungkan satu sama lain. Di sini akan ketahuan kalau inventaris yang ID-nya ini jenisnya apa. Karena ada hubungan antara ID jenis dengan ID jenis barang di jenis barang tadi ya. Jadi ada hubungan di sini. Tabel ini satu sama lain berhubungan dengan menggunakan hubungan dari primary key dan foreign key-nya. Kalau menjelaskan primary key dengan atribut-atribut yang lain, tapi menjelaskan hubungan dengan hubungan antara primary key dan foreign key. Jadi kira-kira gitu. Jadi ada foreign key yang kita ambil dari tabel lain, dia primary key di sana, kita masukkan di sini sehingga menjadi sesuatu yang berhubungan. Ini yang beli barang ini yang beli supplier yang mana? Karena di sini ada ID supplier. Oh, yang beli supplier 101. Kita lihat 101 itu siapa. Jadi saling berhubungan. Kira-kira itu yang bisa kita juga bangun menggunakan Microsoft Access. Itu contohnya. Jadi membangun hubungan itu. Nah, sekarang saya kepengen bikin latihan tapi yang mudah saja. Latihan tapi yang mudah. Caranya adalah kalian saya minta untuk membuat relational database, tabel relational database gitu ya. Tabel relational database menggunakan soal sederhana. Sebentar, saya coba dulu. Oke. Ini ada latihan untuk relational database. Nah. Jadi, ini ada soal yang saya minta kalian untuk pecah tabelnya. Tapi saya minta kalian latihannya bareng-bareng aja, diskusi sama temennya. Kita masih ada waktu sekitar hampir setengah jam ya. Kita masih ada waktu hampir setengah jam. Saya ingin kalian diskusi dengan temennya. Kita punya 26 mahasiswa. Absennya saya pikir kalian ingat ya, masih hafal absennya. Jadi saya akan membuat room untuk kalian diskusi. Masing-masing nanti silahkan absen 1 sampai 5 dibagi 5 kelompok ya, 1 sampai 5, 6 sampai 10 gitu ya. Saya kalian diskusi untuk mengerjakan soal latihan ini. Nah, soal latihannya adalah sebagai berikut. Ini kira-kira ini. Ada sebuah tabel berikut. Pak Khalid punya sekolahan di Pondok Aren. Ini adalah tabel besar ya. Kalau tadi tabelnya lebih besar lagi, ini sederhana, lebih sederhana.
tabel yang menceritakan tentang data-data yang ada di gerai swalayannya Pak Khalid. Ada jenis produk, nama produk, satuan, harga, distributor, dan alamat distributor. Nah, sebagai pemilik gerai, Pak Khalid itu berniat untuk membuat tabel yang punya relational database. Gitu ya. Jadi bukan tabel besar yang bisa menghasilkan anomali seperti ini. Ini kan tabelnya masih anomali nih. Kalau saya mau mengganti alamatnya Pak Ali, ya semua yang terkait Pak Ali saya ganti akhirnya. Kira-kira gitu. Ya kalau jumlahnya cuma sedikit, kalau banyak. Nah, Pak Khalid ingin merubah menjadi tabel yang sudah menggunakan normalisasi tadi. Caranya, pertama pecah tabel menjadi beberapa tabel untuk menampung atribut yang relevan. Tadi seperti contoh tadi ya. Jadi dipecah-pecah. Kemudian definisikan nama atribut dan elemen dari masing-masing tabel disertai mana primary key-nya dan mana foreign key-nya untuk setiap tabel sehingga saling berhubungan. Isi datanya pada tabel-tabel tersebut. Nah, ini kira-kira contoh dari saya, step by step-nya. Pertama, tentukan yang mau kita bangun tuh tabel apa saja dari tabel yang pertama tadi. Tabelnya oke. Kalau di sini saya pakai tabel jenis produk, tabel produknya sama tabel distributor. Ini kayaknya tabel yang diperlukan untuk bisa menghilangkan ketergantungan dan anomali tadi. Kemudian kalau sudah kita tentukan, oke tabelnya ini saja. Tabel yang kita perlukan ada tabel 3 ini. Kalau tadi kan kita cerita ada file pelanggan, file penjualan, file inventory. Nah, ini yang ada datanya di sini. Oke, ini tabelnya tabel jenis produk sama tabel distributor. Menggunakan tabel ini ya. Lalu setelah kita pecah, kita bikin tuh tabelnya. Kita pecah, kita bikin tabelnya, lalu kita tentukan atributnya. Atributnya sudah cukup atau belum? Perlu kita tambahkan primary key nggak? Primary key tadi ya, ID tadi. Kalau belum ada ya harus kita tambahkan. Lalu kita tambahkan foreign key-nya perlu nggak? Di tabel ini foreign key-nya apa? Sehingga bisa berhubungan satu sama lain. Yang berikutnya adalah tentukan elemen datanya. Elemen datanya itu misalkan ini bentuknya apa? Teks kah atau numerik atau yang lain. Nah, kira-kira itu tentukan. Baru nanti kita bisa punya tabel yang ternormalisasi. Kira-kira gitu. Nah, sekarang dari tabel ini silahkan coba kalian pecah ya. Kalau contoh dari saya tadi 3 ya. Tabel jenis produk sama tabel distributor. Nah, sekarang silahkan kalian di 20 menit yang tersisa ini masuk ke breakout room. Mungkin sekitar 15 menit gitu ya. Kalian diskusi untuk memecah tabel ini menggunakan step by step tadi yang sudah saya jelaskan. Nanti kita akan lihat sedikit. Kita akan diskusikan sedikit di akhir. Mudah-mudahan 5 menit terakhir masih cukup. Silakan masuk ke breakout room sesuai dengan nomor absennya. Diskusi dengan 4 orang lain yang ada di breakout. Apakah sudah terlihat, Bapak? Di tempat saya belum, sedang loading. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Silakan dijelaskan. Jadi pertama, sebentar Pak, saya membaca soalnya. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan tabel apa saja yang menampung atribut data. Jadi di sini kami membuat tabel jenis produk, tabel produk, dan tabel distributor seperti yang dicontohkan Bapak. Kemudian kami menambah satu tabel detail produk yang berisikan ringkasan dari seluruh tabel, seluruh produk Bapak. Kemudian yang B yaitu mendefinisikan nama atribut data disertai kunci primernya. Pertama, tabel jenis produk itu berisi dengan karena sebelumnya di data sebelumnya itu belum ada codingnya, jadi kami menambahkan kode di setiap tabel Bapak. Yang pertama kode jenis produk dan nama jenis produk berupa teks. Dan kode jenis produk menjadi kunci primer di dalam tabel ini, tabel jenis produk. Kemudian tabel produk itu berisikan kode produk, nama, kode jenis produk yang berasal dari tabel jenis produk, kemudian satuan dan harga. Kode produk ini kita menggunakan nomor Bapak dan dia berfungsi sebagai kunci primer di dalam tabel produk. Selanjutnya tabel distributor berisikan kode distributor, nama dan juga alamat.
semuanya berupa teks, lalu tabel detail produknya berisikan kode detail atau ID dari keseluruhan produk atau ringkasannya, kemudian kode jenis produk, dan kode distributor. Kemudian soal C yaitu mengisikan tabel. Jadi yang pertama untuk untuk tabel jenis produknya, karena di dalam soal terdapat 3 macam jenis produk. Jadi yang pertama makanan, kami buat kodenya AA. Lalu peralatan sekolah AB dan minuman AC. Kemudian di dalam tabel produk ada 5 produk. Kemudian kami memberikan kode setiap produknya NP1, NP2, sampai NP5, Bapak. Di mana dia juga termasuk kode jenis produk tadi yang bersambungan dengan sebelumnya. Makanan AA, kemudian peralatan sekolah AB, minuman AC. Kemudian satuan dan harga yang sudah tertera di soal. Lalu untuk tabel distributornya, kita memberikan kode D1, D2, dan D3, karena distributornya ada 3 dari 5 produk tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini kami belum menyelesaikannya, Bapak, mohon maaf. Baik, terima kasih. Ini kayaknya ini aja, menghubungkan antara primary key dari tabel-tabel yang ada ya? Benar, Bapak, yang tabel detail produk. Oke, baik. Baik, terima kasih dari kelompok 4. Baik, Bapak, terima kasih, ada kelompok Bapak. lain yang mau sharing nggak? Sama-sama. Ada kelompok lain yang mau sharing? Pak, saya beda tuh. Gitu. Ada mau nyoba? Kalau nggak ada, ya saya coba dari saya ya. Jadi sudah bagus tadi. Cuman kita lihat ya. Ini tadi yang diminta tabel besar yang diminta untuk dipecah. Kemudian saya membuat 3 tabel. Gitu ya. Tabel jenis produk, tabel produk, dan tabel distributornya. Nah, ini adalah saya ambil dari sini, saya pecah gitu ya. Saya pecah jenis produknya, saya tentukan jenis produknya. Kemudian produknya saya ambil dari bagian tengah gitu ya. Kemudian tabel distributor. Nah, di sini saya perlu menggunakan atribut distributor untuk menghubungkan nanti. Jadi ketahuan siapa yang jadi distributornya. Nanti akan diganti menjadi primary key di tabel distributor. Kira-kira gitu ya. Karena ini belum ketemu, maka saya masukkan ke sini. Nah, sekarang dari tabel-tabel yang sudah ada ini, kemudian saya tentukan atribut apa saja yang diperlukan. Nah, untuk jenis produk, saya membuat tabel jenis produk. Saya perbesar ya. Tabel jenis produk. Tabel jenis produk ini saya menentukan atribut tambahan, yaitu ID, nomor ID. Elemennya bentuknya teks dan dia adalah primary key. Kemudian jenis produk sudah ada, dia bentuknya teks, kira-kira gitu. Setelah jadi, maka saya memasukkan data-datanya yang relevan. Menghilangkan apa yang berulang. Makanan dan minuman ini ada beberapa yang berulang. Maka menjadi JP1 untuk makanan, JP2 untuk minuman, JP3 jenis produk ya. Ini kembali lagi kita bicara masalah pengkodean mana yang mudah dan efektif dan efisien. JP3 untuk peralatan sekolah, ini contoh saja. Maka saya ketemulah sudah satu tabel. Tabel pertama, tabel jenis produk. Gitu ya. Tabel jenis produk ketemu. Lalu tabel yang berikutnya adalah tabel distributor. Ada tabel produk, tapi tabel distributor lebih mudah. Saya coba dulu ya, pakai tabel distributor. Ada distributor dan alamat distributor. Maka saya perlu memberikan ID, sehingga kita bisa menjadi primary key di sini. Untuk nanti dihubungkan dengan tabel yang lain. Saya menentukan ID distributor sebagai primary key, itu bentuknya adalah teks, dan dia primary key ya. Kemudian distributornya itu teks, alamatnya juga teks, mengambil dari apa yang ada di atas. Menghilangkan yang redundant, kemudian jadilah D1 sebagai ID-nya untuk Pak Ali, D2 Bu Intan, dan D3 untuk Bu Rika. Alamat mengikuti dengan tabel yang sebelumnya. Jadilah tabel yang kedua. Tabel yang ketiga ada tabel produk. Saya ngambil Bika Ambon, satuan, harga, dan distributornya. Nah, dari sini kemudian bisa saling berhubungan. Itu.
Atribut apa saja yang saya perlukan? Saya memerlukan tabel ini untuk bisa berhubungan dengan tabel-tabel yang lain. Maka saya perlu bikin ID sebagai primary key, kemudian nama produk mengambil dari tabel yang ada, ID jenis produk untuk menghubungkan dengan tabel jenis produk. Jadi dia jadi foreign key, mengambil di primary key tabel jenis produk, satuan, dia ngambil dari satuan, harga ngambil dari harga, ID distributor sebagai foreign key, ya, mewakili distributor, sehingga dia berhubungan dengan tabel distributor, primary key di tabel distributor. Maka dari tabel ini kemudian saya memasukkan data-datanya. Nah, yang di atas dan bawah ini sama saja, hanya yang di atas itu belum urut, masih 101 kemudian 301. Saya membuat ID-nya itu menggunakan kode blok. Contoh menggunakan di kode blok ya. Jadi yang satu itu kepala satu itu untuk makanan. Jadi semua yang kepala satu untuk makanan, kepalanya dua untuk minuman, kepala tiga untuk peralatan sekolah. Maka jadilah seperti ini. Dan ini bedanya yang atas sama bawah, cuman sudah saya sort ascending. Jadi urutannya 101 udah urut ya. ID 1 dulu, 2 baru 3. Jadilah tabel yang ketiga. Nah, dari tiga tabel ini kemudian masing-masing ketahuan hubungannya dengan melihat primary key dan foreign key yang ada di tabel. Kita lihat hubungannya. Hubungannya seperti ini. Primary key di sini, primary key, dia menjadi foreign key di tabel produk. Maka setiap transaksi itu bisa kita lihat hubungannya. Gitu. Jadi kalau ada Bika Ambon, itu kita tahu jenis produknya apa, makanan, karena ada foreign key-nya. Distributornya siapa? Distributornya Pak Ali, alamatnya di Depok. Jadi kalau kita tanya, distributor kita itu wilayahnya mana saja akan ketahuan. Misalkan produk kita itu distributornya wilayahnya mana saja, Depok, Tangerang, Bekasi, ketahuan karena ada yang menghubungkan antara tabel produk dengan tabel distributor. Ini adalah contoh menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, kalau kita lihat hubungannya apa nih? Tipe hubungannya dari tabel jenis produk ke tabel produk. Ini kan ada jenis produk, ID jenis produk yang kita masukkan di sini. Hubungannya apa kira-kira? Hubungannya adalah one to many. Ini adalah hubungan yang pertama, one to many. Ada satu di sini, bisa masuk di banyak di sini. Dia bisa berulang kali. Kira-kira gitu. Dia bisa berhubungan dengan banyak nama produk di sini. Di sini cuma satu, tapi di sini bisa banyak. Itu adalah one to many. Kira-kira hubungannya seperti itu. Nah, dari tabel ini kita juga bisa nih membuat tabel baru. Misalkan tabel penjualan, tabel pembelian. Kita mau beli barang dagangan kita. Contoh, kalau kita punya invoice number A1, tanggal transaksinya tanggal sekian. ID produknya kita masukin 202. Nilai transaksinya 150.000. Oke. Transaksi 150.000. Dari sini kita akan tahu, oh, invoice A ini dia transaksinya adalah transaksi 202, berarti sari apel. Ketahuan sudah sari apel itu bentuknya apa? Oh, JP2 berarti minuman. Distributornya berarti kita belinya ke Ibu Rika di Bekasi. Ketahuan semuanya karena ada foreign key di sini. Ada foreign key di sini. Ini primary key-nya. Nomor invoice number. Invoice number-nya primary key itu ada foreign key-nya yang menghubungkan ke semua tabel. Inilah contoh. Jadi kita bisa tahu nih, kalau penjualan bulan April itu kira-kira distributor mana saja yang menjadi supplier. Tahu kita karena ada foreign key di sini yang bisa menghubungkan dengan tabel distributor. Kira-kira gitu. Jadi ada hubungan. Nah, inilah adalah contoh. Transaksinya, itemnya, kuantitinya berapa? Kalaupun nggak ditulis bisa, karena 150.000 untuk 202 yang harganya 30.000. Berarti ada kuantitinya, ada 5. Ketahuan nggak? Ketahuan. Bisa. Dihitung bisa. Dihubungkan bisa. Jadi itu adalah contoh di mana kita menggunakan tabel yang memiliki relasional. Kalau kita perlu mengupdate alamatnya Pak Ali, kita update saja di alamat distributor. Dari Depok dia pindah ke Bintaro. Cukup merubah di tabel distributor, tidak akan mempengaruhi tabel yang lain. Kita perlu menginsert nama baru nih, JP4.
alat rumah, maka kita cukup mengupdate atau menginsert di tabel jenis produk. Tidak akan berpengaruh untuk tabel-tabel yang lain. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah contoh di mana kita menghilangkan anomali dengan membuat tabel yang sudah dinormalisasi. Itu kira-kira contoh bagaimana membuat relational database. Kira-kira itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari latihan tadi sudah mulai kelihatan bentuknya. Tujuannya adalah menghilangkan Nanti di masalah. telepon habis ini. Iya, siapa yang mau telepon? Nah, ini pertanyaan, pernyataan, atau pemberitahuan, saya bingung. Atau keceplosan. Oke, apapun itu ya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah saya jelaskan itu bisa membantu kalian. Nanti kan baca lagi bukunya Romney. Bagaimana kemudian membuat relational database, kemudian memecah tadi menggunakan beberapa tabel yang lebih kecil dan menghubungkan satu sama lain. Itu beberapa tahapan yang tadi sudah saya jelaskan, juga sempat kalian gunakan sebagai latihan. Kira-kira gitu. Nah, karena waktunya sudah habis, ada yang mau tanya nggak? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Saya khawatir sudah ada yang buka puasa nih. Jangan-jangan udah ada yang buka puasa, udah ditelepon untuk buka puasa tadi. Baik, cukup ya. Oke, kalau cukup, nanti tugas kalian tadi itu dikasih nama, kemudian dikirim ke WA saya, kelompoknya masing-masing. Dikirim saja via WA, tapi di dalam file itu ditulis nama kelompoknya ya. Anggota kelompoknya siapa saja. Kan gampang, 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nanti akan saya gunakan untuk tambahan nilai latihan. Baik, dengan demikian rasanya sudah cukup teman kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi pekan depan. Buat yang puasa, selamat menunggu berbuka atau selamat berbuka kalau ada yang sudah duluan gitu ya. Banyak kamera yang off, saya nggak tahu apa sudah buka duluan gitu. Jadi selamat berbuka. Kita ketemu lagi pekan depan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh.